Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Desi Patriani, NPM 855793165. Di sini saya akan mempresentasikan modul 3 pembelajaran terpadu di SD dengan judul Keterampilan Dasar Mengajar dalam pembelajaran terpadu. Keterampilan membuka dan menutup pembelajaran dalam pembelajaran terpadu yang pertama yaitu pengertian. Keterampilan membuka pelajaran merupakan keterampilan yang berkaitan dengan usaha guru dalam memulai kegiatan pembelajaran. Sedangkan keterampilan menutup kegiatan pembelajaran adalah keterampilan yang berkaitan dengan usaha guru dalam mengakhiri kegiatan pembelajaran. Yang kedua yaitu manfaat. Secara lebih rinci, keterampilan membuka pembelajaran dalam pembelajaran terpadu dapat memberi manfaat untuk yang pertama itu menyiapkan mental siswa memasuki kegiatan inti pembelajaran. Yang kedua, membangkitkan motivasi dan perhatian siswa atau attention dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, memberikan gambaran yang jelas tentang aktivitas belajar yang akan dilakukan dan batas-batas tugas yang harus dikerjakan siswa. Yang keempat, menyadarkan siswa akan adanya keterkaitan antara pengalaman yang sudah dimiliki dengan tema yang akan dipelajarinya. Sedangkan secara lebih rinci, keterampilan menutup pembelajaran dalam pembelajaran terpadu dapat memberi manfaat untuk memantapkan pemahaman siswa terhadap proses dan hasil belajar yang telah dilaluinya, mengetahui tingkat keberhasilan dari pelaksanaan pembelajaran terpadu. Yang terakhir yaitu menetapkan kegiatan tindak lanjut yang harus dilakukan siswa untuk mengembangkan kompetensi yang telah dikuasainya. Yang selanjutnya yaitu C. Komponen keterampilan membuka pembelajaran. Yang pertama, menumbuhkan perhatian siswa. Jika ingin berhasil dalam menarik perhatian siswa, guru bisa melakukan dengan berbagai cara, di antaranya yaitu yang pertama, variasi gaya mengajar guru seperti variasi suara dari rendah ke tinggi atau sebaliknya, mengubah posisi guru berpindah dari ke depan atau ke tengah atau ke belakang. Yang kedua itu menggunakan media pembelajaran yang tepat dan dapat menarik perhatian siswa, misalnya menggunakan gambar-gambar yang menarik dan mengundang keinginan siswa untuk bertanya. Yang terakhir itu menggunakan pola interaksi pembelajaran yang bervariasi, misalnya suatu saat menggunakan pola interaksi mengajar secara klasikal dan saat lainnya menggunakan pola belajar kelompok kecil dan bahkan individu atau perorangan. Yang kedua itu membangkitkan motivasi siswa. Salah satu tujuan membuka pembelajaran adalah membangkitkan motivasi siswa untuk mempelajari tema yang akan dibahas. Dalam hal ini, guru hendaknya berusaha membangkitkan motivasi siswa pada setiap awal kegiatan pembelajaran atau setiap awal penggal kegiatan pembelajaran. Yang keempat, membuat kaitan. Salah satu hal yang membuat pembelajaran terpadu menjadi lebih bermakna adalah jika kegiatan pembelajaran tersebut dikaitkan dengan pengetahuan yang telah dimiliki siswa. Upaya guru untuk mengkaitkan bahan pembelajaran yang sudah disampaikan dengan bahan pembelajaran yang akan disampaikan disebut apersepsi, yang dilakukan pada kegiatan awal pembelajaran. Yang D. Komponen keterampilan menutup pembelajaran. Untuk melaksanakan keterampilan menutup pembelajaran dalam pembelajaran terpadu, guru perlu mempelajari dan menguasai beberapa komponen keterampilan menutup pembelajaran. Di antaranya itu meninjau kembali atau review, untuk mengetahui sampai sejauh mana siswa menguasai bahan pembelajaran yang telah dibahas. Maka pada setiap akhir pangkal kegiatan pembelajaran terpadu, guru perlu melakukan peninjauan kembali tentang penguasaan siswa tersebut. Kegiatan yang bisa dilakukan oleh guru untuk mengetahui penguasaan siswa tersebut bisa dilakukan dengan jalan menetapkan topik inti dari bahan pembelajaran atau membuat ringkasan bahan pembelajaran yang sedang dibahas. Yang kedua itu melakukan penilaian.
Kegiatan penutup pembelajaran dalam pembelajaran terpadu baik yang dilakukan pada setiap penggalan kegiatan pembelajaran ataupun dari satu kegiatan pembelajaran dapat diakhiri dengan cara melakukan penilaian untuk melihat sejauh mana tingkat penguasaan siswa terhadap komponen yang diharapkan. Yang kegiatan belajar duanya itu keterampilan menjelaskan dan bertanya dalam pembelajaran terpadu. Pengertiannya yaitu istilah penjelasan no explain. To explain berbeda dengan istilah menceritakan. Kata menjelaskan mengandung makna membuat suatu menjadi jelas, sedangkan kata menceritakan hanya memberi informasi tentang suatu hal tanpa menjelaskannya. Dalam kegiatan penjelasan, informasi dijelaskan secara sistematis sehingga yang menerima penjelasan mempunyai gambaran yang jelas tentang hubungan informasi yang satu dengan yang lain. Misalnya, hubungan antara informasi baru dengan informasi yang sudah diketahui, hubungan sebab akibat, hubungan antara teori dan praktek, atau hubungan antara dalil-dalil dengan contoh konkret. Yang kedua yaitu manfaat. Keterampilan menjelaskan dalam pembelajaran terpadu dapat memberikan manfaat diantaranya yaitu membantu siswa memahami berbagai konsep dari tema yang sedang dipelajari. Yang kedua, meningkatkan keterlibatan siswa dalam memecahkan berbagai masalah melalui cara berpikir yang sistematis dan terintegrasi. Yang ketiga itu memperkirakan tingkat pemahaman siswa terhadap penjelasan yang diberikan. Yang keempat, meningkatkan efektivitas pembicaraan di kelas sehingga benar-benar merupakan penjelasan yang bermakna bagi siswa. Yang kelima, membantu siswa menggali pengetahuan dari berbagai sumber. Yang keenam, mengatasi kekurangan berbagai sumber belajar yang diperlukan. Yang ketujuh itu menggunakan waktu secara lebih efektif dan efisien. Keterampilan bertanya dalam pembelajaran terpadu dapat memberi manfaat diantaranya yaitu meningkatkan keinginan belajar yang lebih bervariasi dan bermakna, mendorong siswa untuk berperan sebagai sumber informasi, memupuk kebiasaan siswa untuk selalu bertanya, meningkatkan keterampilan siswa secara mental intelektual, menumbuhkan keberanian siswa untuk mengajukan pertanyaan. Yang terakhir yaitu menguji pemahaman siswa terhadap materi yang telah dibahas. Yang selanjutnya C, komponen-komponen keterampilan menjelaskan. Yang pertama, kejelasan. Komponen kejelasan ini berkaitan dengan bagaimana guru dapat menyampaikan informasi kepada siswa mengenai isi tema yang dipelajari dengan jelas. Kejelasan ini biasanya menyangkut hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, kelancaran dan kejelasan ucapan dalam berbicara, susunan kalimat yang digunakan, penggunaan istilah. Yang kedua itu menggunakan contoh atau ilustrasi. Yang ketiga, memberikan tekanan. Yang keempat, memberikan umpan balik atau feedback untuk mengetahui apakah siswa telah memahami apa yang telah dijelaskan. Guru perlu memperoleh balikan atau umpan balik dari siswa. Untuk memperoleh umpan balik tersebut pada saat memberikan kejelasan, guru hendaknya meluangkan waktu untuk senantiasa mengecek pemahaman para siswa, misalnya dengan cara mengajukan pertanyaan mengenai apa yang telah dijelaskan. Yang D, komponen keterampilan pertanyaan. Yang pertama itu pengungkapan pertanyaan yang jelas dan singkat, pemberian acuan, pemusatan, pemindahan giliran dan penyebaran pertanyaan, pemberian waktu berpikir, pemberian tuntutan, dan yang terakhir yaitu pemberian tuntutan. Yang selanjutnya yaitu pembelajaran ketiga, keterampilan memberi penguatan dan variasi dalam pembelajaran terpadu.
Pengertian penguatan pada dasarnya merupakan suatu respon yang diberikan oleh guru terhadap penilaian atau perbuatan siswa yang dianggap positif dan menyebabkannya kemungkinan berulangnya kembali atau meningkatnya perilaku tersebut. Yang kedua yaitu manfaat. Dari penjelasan mengenai pengertian kedua keterampilan di atas, tentu sudah dapat menebak apa manfaat dari guru apabila menguasai dengan baik keterampilan pemberian penguatan dan pengadaan variasi dalam pelaksanaan pembelajaran terpadu di SD. Yang C yaitu komponen pada keterampilan memberi penguatan. Yang pertama penguatan verbal, yang kedua penguatan non-verbal. Di penguatan non-verbal ini ada beberapa cara, yaitu penguatan dengan mimik dan gerakan badan, penguatan dengan gerakan mendekati, penguatan dengan sentuhan, penguatan dengan kegiatan menyenangkan, penguatan dengan simbol dan benda. Yang D itu komponen keterampilan pengadaan variasi. Yang pertama variasi dalam bentuk gaya mengajar. Dalam variasi gaya mengajar ini ada beberapa. Butir-butirnya sebagai berikut: penggunaan variasi suara, variasi dengan pemusatan perhatian, variasi dengan kesenyapan, variasi dengan kontak pandang, variasi dengan gerakan badan dan mimik, dan yang terakhir yaitu variasi dengan perubahan posisi guru. Yang kedua, variasi dalam pola interaksi pembelajaran. Nih, ada gambarnya sendiri di halaman 3.39 sampai 3.40. Dan yang ketiga, variasi dalam penggunaan media. Variasi dalam penggunaan media ini ada beberapa. Yang pertama, media visual dan media audio. Dan yang C itu media audiovisual. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.